Baik, selanjutnya saya akan mendemokan mengenai bagaimana cara mengatur tema di Power BI. Pertama, kita pergi ke tab View, lalu kita klik drop-down tema ini. Kita bisa memilih tema built-in yang sudah disiapkan oleh Power BI ataupun mengcustomize current theme. Kita bisa mengatur nama tema tersebut. Kita bisa mengatur teks, misalnya saya ingin secara general font family-nya itu Sego UI dan ukurannya 12. Untuk title saya ingin font family-nya Dean dan font size-nya 16. Dan untuk visual saya ingin background-nya warna putih, bordernya hidup dan juga warnanya putih, dan memiliki radius sebesar 15. Nah, seperti itulah cara untuk mengatur tema. Adapun kita juga bisa mendownload tema ini menjadi JSON file. Selanjutnya saya akan mendemokan untuk fitur drill down. Yang pertama, saya memilih visual stack bar chart, lalu memasukkan field state province serta city ke dalam field axis, dan juga saya memasukkan field total excluding text di field value. Tampilannya menjadi seperti ini. Saya akan membuat barnya menjadi lebih besar-besar supaya lebih kelihatan, serta mengatur beberapa tampilan lainnya. Nah, sudah jadi. Jika sudah jadi tampilan seperti ini, kita bisa melakukan drill down dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu kita dapat klik kanan pada bar chart Texas, lalu kita melakukan drill down. Nah, di sini akan muncul city yang ada di Texas beserta total excluding text-nya. Nah, apabila kita ingin drill up, kita tinggal klik kanan lagi dan melakukan drill up untuk kembali ke daftar state province. Cara yang kedua yaitu kita bisa menekan tombol panah yang ke bawah, lalu kita memilih bar yang ingin di drill down. Nah, di sini juga hasilnya sama seperti cara yang pertama. Baik, untuk fitur yang kedua yaitu drill through, pertama-tama saya akan menduplikat page summary dan merename-nya menjadi page detail. Lalu mengganti visualnya menjadi table dan menambahkan kolom description. Saya akan melakukan beberapa pengaturan untuk tampilannya.
Nah, sudah rapi untuk tampilannya. Saya akan membuat page detail terhubung dengan page summary dengan cara menambahkan field state province pada bagian drill through. Sehingga muncul tombol back di atas kiri, yang mana ini juga kita bisa custom. Dan apabila kita klik, kita akan kembali ke page summary. Lalu, jika kita ingin drill through, kita bisa melakukan klik kanan dan drill through. Nah, state province di sini sudah berisi Texas semua, karena tadi kita drill through dari bar yang berupa Texas. Untuk fitur yang ketiga, yaitu interaction, saya akan membuat visual berupa line chart. Dan menempatkan sortment pada field axis dan total excluding text pada field value. Sehingga terbentuklah line chart seperti ini. Saya akan melakukan beberapa penyesuaian tampilan. Seperti ini. Dan untuk melihat interaksi, apabila saya klik pada bulan Mei, maka akan terfilter gambar bar chart yang ada di sebelah kiri. Filter ini bisa kita matikan dengan cara Edit Interaction dan pilih None. Nah, jika kita klik lagi di bulan Mei, maka tidak terjadi perubahan pada bar chart yang ada di sebelah kiri. Selanjutnya saya akan mendemokan untuk fitur map. Saya akan memasukkan field location dari dim city dan field total excluding text dari fact cells. Nah, hasilnya seperti ini. Kita bisa melihat di suatu wilayah total excluding text-nya berapa. Dan kita dapat mengatur tampilan dari peta ini. Misalnya saya ingin ganti menjadi down. Nah, maka tampilannya adalah seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara mempin visual dari report ke dashboard serta cara mengatur alert dari suatu visual di dashboard. Pertama, kita pilih visual yang akan dipin ke dashboard. Jika kita ingin mengatur alert, hanya visual yang berupa gauge, card, dan juga KPI. Nah, kita pilih ini contohnya profit yang bertipe card, kita pin visual. Lalu kita pilih new dashboard, kita beri nama dashboardnya. Nah, di sini kita bisa memilih apakah visualnya akan mengikuti tema dari dashboard atau tetap menjaga tema dari report. Di sini saya mengikuti tema dari dashboard. Kita pergi ke dashboard. Nah, berikut adalah hasilnya.
Dan jika kita ingin mengganti tema di dashboard, maka visualnya akan ikut terganti. Setelah visual profit terpin di dashboard, selanjutnya saya akan mengatur sebuah alert untuk visual tersebut. Pertama, klik More Options, lalu pilih Manage Alerts, dan kita klik Add Alert Rule. Seperti yang kita ketahui, profit saat ini adalah 85,73 juta. Oleh karena itu, saya ingin membuat alert apabila profitnya telah lebih dari 90 juta, maka saya akan memperoleh alert di email serta di Power BI service saya. Di sini kita juga bisa mengatur frekuensi pengiriman alert. Kita ingin 1 hari sekali atau 1 jam sekali. Di sini saya memilih 1 jam sekali. Nah, di sini yang tadi untuk mengatur email, lalu kita klik Save and Close. Setelah data terupdate, dan apabila datanya di atas 90 juta, maka saya akan memperoleh sebuah email serta notifikasi di Power BI service saya. Setelah data terrefresh, dapat kita lihat bahwa profit berubah menjadi 95 juta. Sehingga di Power BI Service dapat kita lihat terdapat sebuah alert pada visual profit. Selain itu, kita juga mendapatkan email yang telah kita atur tadi. Selanjutnya, saya akan membuat sebuah visual dari text analytics yang sudah dilakukan sebelumnya. Pertama, saya akan melakukan import visualnya terlebih dahulu. Dan saya akan memasukkan hasil dari text analytics sebelumnya, di mana value-nya dari profit. Sehingga dapat kita lihat di sini, yang paling besar adalah bubble, sebesar 140.498. Baik, setelah kita selesai untuk pembuatan report, kita dapat mempublish report kita ke Power BI Service dengan cara menekan tombol Publish, lalu memilih Workspace di Power BI Service. Di sini saya akan memilih Workspace Workshop, dan tunggu hingga report ini terpublish. Nah, kita dapat melihat langsung di Power BI Service. Setelah report kita terpublish di Power BI Service, kita dapat mengekspor data dalam beberapa cara. Yang pertama, kita bisa mengekspor seluruh visual dan nilai saat ini ke dalam bentuk Excel, PowerPoint, dan juga PDF. Sebagai contoh, saya akan mengekspor dalam bentuk PDF. Dan kita juga bisa memilih untuk mengekspor semua halaman atau hanya halaman yang sedang kita lihat saja. Nah, di sini ada notifikasi apabila ekspor kita sudah selesai atau belum.
Nah, di sini ekspornya sudah selesai. Kita dapat melihatnya. Nah, seperti inilah hasilnya. Selanjutnya, untuk ekspor yang kedua dapat kita lakukan dengan memilih salah satu visual, lalu melakukan ekspor data. Di sini kita bisa mengekspor summarize data atau agregat data dalam bentuk Excel. Berikut adalah hasilnya. Berikutnya, untuk cara ekspor yang ketiga, yaitu kita dapat melakukan ekspor data dari suatu visual untuk memperoleh raw datanya. Akan tetapi, fitur ini tidak otomatis tersetting di Power BI, sehingga kita harus menyetingnya terlebih dahulu. Kita ke Option and Setting, lalu pilih Option. Kita ke Report Setting, dan pilih bagian yang kedua, yang terdapat Underlying Data. Lalu kita pilih OK. Lalu kita publish. Sebelumnya kita harus save dulu. Pilih workspace tempat kita akan meletakkan report. Nah, saat ini sudah tersedia fitur underlying data. Kita dapat memilihnya dan mengekspor. Berikut adalah hasilnya. Seperti yang dapat kita lihat, data yang ini merupakan data detail dari data agregat yang sudah kita ekspor sebelumnya. Baik, selanjutnya saya akan mendemokan untuk membagikan dataset yang telah kita publish di Power BI Service kepada akun lain, yaitu akun Poppy. Kita buka datasetnya, lalu kita pilih Share, kita masukkan emailnya, dan kita juga perlu menentukan apakah akun penerima boleh membagikan dataset ini ke orang lain lagi. Lalu yang kedua, apakah akun penerima boleh membangun konten seperti report atau dashboard dengan dataset yang telah dibagikan. Dan yang ketiga, apakah akun penerima juga akan menerima email bahwa sudah memiliki akses terhadap dataset tersebut. Di sini saya akan memilih ketiganya. Setelah sukses, saya akan pergi ke akun Poppy. Nah, di sini adalah akun Poppy. Kita refresh. Kita ke tab dataset. Nah, di sini dapat kita lihat
akun Poppy sudah memiliki akses report dataset. Baik, selanjutnya saya akan mendemokan menggunakan akun Poppy dan menggunakan dataset yang telah dibagikan ke akun tersebut. Pertama, saya pergi ke Get Data, lalu Power BI Dataset, dan memilih Report Dataset. Lalu saya akan membuat sebuah visual untuk mengetahui state province mana yang di-assign ke akun Poppy. Di sini sudah tampil, saya akan merapikan tampilannya terlebih dahulu. Nah, sudah rapi. Selanjutnya kita akan menyimpan report ini. Dan mempublishnya ke workspace milik Poppy. Kita refresh dulu. Nah, dapat terlihat reportnya telah terpublish. Berikut adalah hasilnya. Sebagai penutup, saya akan mendemokan cara untuk mengatur refresh data. Cara yang pertama yaitu kita dapat melakukan refresh secara manual dengan menekan tombol refresh now. Cara yang kedua, kita dapat membuatnya terjadwal dengan cara mengaturnya pada tab dataset dan schedule refresh and performance optimization. Kita aktifkan keep your data up to date dan kita pilih frekuensinya. Oleh karena akun yang saya gunakan merupakan akun premium, maka dalam satu hari saya bisa melakukan refresh sebanyak 48 kali. Akan tetapi, jika akun yang saya gunakan merupakan akun Pro, dalam satu hari saya hanya bisa melakukan refresh sebanyak 8 kali. Di sini saya akan mengaturnya di jam 8 pagi dan jam 4 sore. Lalu saya apply. Di sini sudah terupdate. Sehingga apabila kita kembali ke workspace, kita akan melihat next refresh-nya adalah besok di jam 8 pagi. Baik, sudah selesai untuk demonya. Adapun beberapa best practice dari Power BI adalah sebagai berikut. Pertama, untuk meningkatkan performa, kita dapat membatasi jumlah visual dalam satu report sebanyak 8. Kedua, kita perlu menganalisis mana yang perlu menggunakan filter dan mana yang perlu menggunakan slicer. Ketiga, kita juga perlu menghilangkan interaksi antar visual yang tidak diperlukan. Selanjutnya, untuk meningkatkan UI UX, kita dapat menekankan bagian yang penting dalam suatu report dengan menggunakan warna atau ukuran yang berbeda. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan bahasa yang mudah dipahami,
font yang mudah dibaca, dan juga warna yang konsisten, seperti warna biru terang untuk mengindikasikan performa yang buruk dan warna biru gelap untuk mengindikasikan performa yang baik. Selain itu, kita juga perlu membuat visual hierarki dari suatu informasi secara jelas. Misalnya, ketika kita membuat visual berupa grafik, kita dapat memberi warna label pada aksis menjadi abu-abu, sehingga pengguna tidak fokus ke label, melainkan fokus ke grafik. Selanjutnya, untuk yang lainnya, jika sebuah divisi memiliki beberapa report yang akan dibuat di Power BI, maka dapat menggunakan dataset yang sudah dibuat sebelumnya. Cukup sekian pembahasan Power BI Overview dari kami. Jika ada pertanyaan, kalian dapat menghubungi kami di email yang tertera. Sampai jumpa di pembahasan topik lainnya. Terima kasih.